kompak dengan saya Putri Aulia, saya Dian Soleha, saya Miftah Hujana, saya Septi Wulandari, saya Silvi Tamba, saya Muhammad Dandi, dan teman saya Waldi Wiranata. Pembuatan video mengenai perkiraan atau akun dan mekanisme debit kredit dengan tujuan untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah praktikum akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Yuliana Eva SPD MPD. Baiklah, kita masuk materi pertama, ialah mengenai perkiraan buku besar sebagai alat pencatatan. Oke guys, sekarang kita bakal membahas materi mengenai perkiraan buku besar sebagai alat pencatatan. Perkiraan buku besar sendiri memiliki pengertian yang dimana perkiraan buku besar atau biasa disebut dengan akun merupakan catatan terperinci untuk setiap jenis transaksi keuangan di dalam sebuah perusahaan, yang dimana setiap akun memiliki nama dan kode yang unik untuk mengklasifikasikan transaksinya. Perkiraan buku besar sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, meringkas transaksi keuangan, yang dimana perkiraan buku besar dapat membantu meringkas semua transaksi keuangan yang telah dicatat di dalam jurnal. Yang kedua, melacak perubahan saldo akun, yang dimana perkiraan buku besar dapat menunjukkan perubahan saldo akun dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Perkiraan buku besar menyediakan data yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Perkiraan buku besar sendiri memiliki 5 jenis. Yang pertama, akun harta, yang dimana mencatat aset perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Yang kedua, akun kewajiban, yang dimana mencatat utang perusahaan seperti pinjaman bank, utang dagang, dan gaji yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga, akun modal, yang dimana mencatat modal pemilik dan laba yang ditahan. Yang keempat, akun pendapatan, yang dimana mencatat pendapatan perusahaan dari penjualan produk atau jasa. Dan yang kelima, akun beban, yang dimana mencatat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Perkiraan buku besar sendiri memiliki bentuk yang unik. Yang pertama, buku besar bentuk T, bentuk tradisional dengan kedua kolom untuk debit dan kredit. Yang kedua, buku besar stafel, yang dimana berbentuk tabel dengan kolom untuk mengisi tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Dan yang ketiga, buku besar kartu, yang dimana bentuk kartu individual untuk setiap akunnya. Pencatatan transaksi di dalam perkiraan buku besar sendiri, yang dimana transaksi keuangan dicatat di dalam perkiraan buku besar dengan menggunakan sistem debit dan kredit. Debit dicatat di sisi kiri akun, sedangkan kredit dicatat di sisi kanan akun. Kemudian yang pertama ialah menentukan akun yang terlibat dengan mengidentifikasi akun yang terpengaruh oleh transaksi. Dan yang kedua, menentukan debit dan kredit. Debit digunakan untuk mencatat peningkatan akun harta dan beban, penurunan akun kewajiban, modal, dan pendapatan. Kredit digunakan untuk mencatat kebalikannya. Dan yang ketiga, mencatat transaksi di dalam buku besar dengan memasukkan tanggal, keterangan, debit, dan kredit akun yang sesuai. Dan kemudian saldo perkiraan buku besar. Saldo perkiraan buku besar merupakan selisih antara debit dan kredit akun, yang dimana saldo akun dapat positif, negatif, atau nol. Selanjutnya, materi mekanisme debit dan kredit. Baiklah, materi selanjutnya mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit adalah aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun mana yang masuk pada kredit dengan berpegang dengan prinsip persamaan akuntansi. Tidak mungkin dalam pencatatan akuntansi hanya pada sisi debit atau pada sisi kredit saja. Dalam hal pencatatan, keduanya selalu dipakai. Mekanisme debit dan kredit berupa aturan yang harus ditaati dalam pencatatan. Misalnya, debit harus selalu berada di sisi kiri dan kredit harus selalu berada di sisi kanan, karena debit dan kredit berguna sebagai pencatatan baik penambahan maupun pengurangan. Ada aturan-aturannya seperti berikut.
Apabila harta atau beban bertambah maka dicatat di sisi debit, sedangkan transaksi yang menyebabkan pengurangan dicatat pada sisi kredit. Sebaliknya, untuk akun-akun seperti kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, jika bertambah maka dicatat di sisi kredit, sedangkan jika berkurang dicatat pada sisi debit. Pada tabel ini ada 5 nama akun. Yang pertama, harta, yang kedua, hutang, yang ketiga, modal, yang keempat, pendapatan, dan yang kelima, beban. Di mana ketentuan akun-akun yang di debit dan kredit seperti berikut. Yang pertama, harta atau aset. Harta jika bertambah ditulis di sebelah debit, jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Yang kedua, hutang atau liability. Hutang jika bertambah ditulis di sebelah kredit, jika berkurang ditulis di sebelah debit. Yang ketiga, modal atau equity. Modal jika bertambah ditulis di sebelah kredit, jika berkurang ditulis di sebelah debit. Yang keempat, pendapatan atau income. Pendapatan jika bertambah ditulis di sebelah kredit, jika berkurang ditulis di sebelah debit. Yang kelima, beban atau biaya. Beban jika bertambah ditulis di sebelah debit, jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Akun ada 2 macam. Yang pertama, akun real, yang kedua, akun nominal. Akun real adalah akun yang tampak pada struktur neraca, dan akun nominal adalah akun yang tampak pada struktur laporan rugi laba. Pada mekanisme debit dan kredit, akun real berpengaruh langsung terhadap persamaan akuntansi, sedangkan akun nominal tidak berpengaruh langsung. Diterima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar Rp500.000. Maka transaksi ini melibatkan 2 akun, yaitu akun kas dan akun pendapatan, di mana kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp500.000 dan pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai materi pengklasifikasian perkiraan atau biasa disebut dengan akun. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi akun atau perkiraan dalam akuntansi. Ada yang sudah tahu apa itu akun? Belum? Yakin belum? Oke, mari kita bahas. Jadi, akun atau sering disebut dengan perkiraan atau juga rekening adalah daftar yang digunakan untuk mencatat dan menggolong-golongkan transaksi yang sejenis. Perkiraan atau akun ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pertama, sebagai perkiraan neraca atau akun neraca, dan yang kedua, sebagai perkiraan laba rugi atau akun laba rugi. Nah, pada akun neraca ini itu terdiri dari 1. Akun harta, 2. Akun hutang, 3. Akun modal. Kita akan bahas mendetail lagi mengenai golongan-golongan akun tersebut. Yang pertama pada golongan neraca. 1. Harta. Jadi, harta atau yang biasa disebut dengan aktiva atau ada juga yang bilang aset, itu merupakan kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang mempunyai nilai uang dan akan mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang. Kekayaan atau aktiva tersebut merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Kedua, kewajiban atau biasa disebut dengan hutang. Jadi, hutang ini merupakan pengorbanan ekonomi yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh transaksi pada masa sebelumnya. Hutang ini biasanya ketika misalnya kita butuh modal, lalu modal tersebut dari hasil pinjaman, itulah yang disebut dengan hutang. 3. Pada modal. Jadi, modal ini merupakan sumber kekayaan di samping dari pinjaman atau dari hutang.
juga berasal dari pemilik, sehingga pemilik juga mempunyai hak atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Sumber kekayaan dari pemilik inilah yang disebut sebagai modal. Jadi, itulah pengertian dari perkiraan atau macam-macam perkiraan dari perkiraannya neraca atau akun real. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkiraan laba rugi atau akun laba rugi. Baik, selanjutnya perkiraan laba rugi atau golongan laba rugi. Di sini perkiraan laba rugi terbagi menjadi dua akun. Yang pertama ada akun pendapatan dan yang kedua ada akun beban. Mari kita bahas lebih lanjut terkait dengan dua akun tersebut. Yang pertama akun pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha yang dapat meningkatkan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban. Pendapatan atau income atau biasa kita sebut dengan revenue merupakan penghasilan kita yang hasilnya dapat kita belikan aktiva, aset, atau harta yang lain. Dan hasilnya juga bisa kita gunakan untuk membayar hutang. Yang kedua, akun beban. Apa itu beban? Beban merupakan biaya pengorbanan yang terjadi untuk memperoleh pendapatan. Jadi, ini adalah uang yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan pendapatan yang di atas tadi. Di sini akun beban terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada beban usaha dan yang kedua ada beban lain-lain. Yang pertama yaitu beban usaha. Apa itu beban usaha? Jadi beban usaha adalah biaya yang terjadi akibat adanya aktivitas usaha pokok atau utama suatu perusahaan. Misalnya beban gaji, beban sewa maupun beban beli perlengkapan usaha. Selanjutnya yang kedua ada beban lain-lain. Beban lain-lain adalah biaya yang terjadi dari aktivitas di luar usaha. Contohnya biaya bunga bank, rugi penjualan, dan biaya yang lainnya. Nah, dari penjelasan tentang klasifikasi akun dalam akuntansi tadi, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi akun itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama, golongan neraca atau perkiraan neraca, dan yang kedua ada golongan laba rugi. Nah, dari golongan neraca tadi dibagi-bagi lagi menjadi akun harta, akun hutang, dan juga akun modal. Sementara itu, untuk perkiraan atau akun laba rugi ada dua, yaitu akun pendapatan dan juga akun beban. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai saldo normal perkiraan buku besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai saldo normal perkiraan buku besar. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari saldo normal. Saldo normal adalah saldo yang diharapkan terdapat pada suatu akun di buku besar dalam kondisi normal. Saldo normal adalah posisi di mana suatu akun berada di dalam buku besar, baik itu di sisi debit di sebelah kiri maupun di sisi kredit, yaitu di sebelah kanan. Saldo normal menunjukkan kondisi normal akun setelah semua transaksi itu dicatat. Selanjutnya adalah jenis-jenis saldo normal. Terdapat 3 jenis dalam saldo normal. Yang pertama itu saldo normal debit. Adalah saldo normal yang diharapkan berada di sisi debit akun. Akun-akun yang memiliki saldo normal debit adalah akun-akun seperti aset dan juga beban. Lalu yang kedua adalah saldo normal kredit. Yang dimaksud dengan saldo normal kredit adalah saldo yang diharapkan berada di sisi kredit akun. Akun-akun yang memiliki saldo normal kredit adalah akun-akun seperti akun kewajiban, modal, dan juga pendapatan. Selanjutnya adalah saldo normal nol. Ada beberapa akun yang termasuk ke dalam saldo normal nol, yaitu seperti akun penyisihan dan juga akun koreksi. Selanjutnya adalah manfaat dalam memahami saldo normal. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita memahami saldo normal. Yang pertama itu mempermudah pencatatan transaksi. Mengetahui saldo normal akan membantu kita dalam menentukan sisi mana, debit ataupun kredit, yang harus kita catat untuk transaksi tertentu. Lalu yang kedua itu membantu dalam proses penyeimbangan jurnal. Saldo normal akun akan membantu kita dalam memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit yang ada dalam jurnal tersebut. Lalu yang ketiga itu memudahkan analisis keuangan. Dengan memahami saldo normal akan membantu kita dalam menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengingat saldo normal tersebut?
ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk dapat mengingat saldo normal. Yang pertama itu memahami sifat ataupun jenis akun. Memahami sifat ataupun jenis akun, apakah akun tersebut termasuk ke dalam aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Sehingga apabila kita dapat mengidentifikasi hal tersebut, akan sangat membantu kita dalam menentukan saldo normalnya berada di mana. Lalu yang kedua, itu menggunakan tabel saldo normal. Kita dapat menggunakan tabel saldo normal untuk membantu kita mengingat saldo normal di setiap akunnya. Lalu yang ketiga itu harus sering berlatih. Semakin sering kita berlatih menggunakan akun-akun di dalam akuntansi, maka akan semakin mudah kita dalam mengingat saldo normalnya berada di mana. Lalu selanjutnya itu adalah pengaruh transaksi pada saldo normal. Transaksi debit dan kredit akan sangat mempengaruhi saldo normal akun. Di transaksi debit dapat meningkatkan saldo akun debit dan dapat menurunkan saldo akun kredit. Apabila di transaksi kredit akan dapat meningkatkan saldo akun kredit dan dapat juga menurunkan saldo akun debit. Selanjutnya adalah contoh-contoh saldo normal. Berikut adalah beberapa contoh akun beserta saldo normalnya. Misalnya, akun kas. Akun kas akan masuk ke dalam saldo normal debit. Lalu, akun peralatan. Akun peralatan akan masuk ke dalam saldo normal debit juga. Selanjutnya adalah akun utang dagang. Akun utang dagang akan masuk ke dalam saldo normal kredit. Kalau akun modal akan masuk ke dalam saldo normal kredit. Begitupun akun pendapatan penjualan akan masuk ke dalam saldo normal kredit. Tapi untuk beban gaji akan masuk ke dalam saldo normal debit. Baiklah, untuk materi terakhir kita akan membahas tentang transaksi keuangan. Untuk materi terakhir kita akan membahas tentang transaksi keuangan. Apa itu transaksi keuangan? Transaksi keuangan adalah suatu kegiatan yang melibatkan pertukaran atau pemindahan aset keuangan antara dua pihak atau lebih. Aset keuangan ini dapat berupa uang tunai, surat berharga, saham, obligasi, barang, atau jenis aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Jenis transaksi keuangan yang pertama itu adalah trade transaction. Trade transaction adalah transaksi paling dasar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita membeli makanan di toko atau membayar untuk layanan. Kita sedang melakukan transaksi pembelian. Sebaliknya, ketika perusahaan menjual produk kepada pelanggan, itu adalah transaksi penjualan. Yang kedua, investment transaction. Transaksi investasi melibatkan pembelian aset keuangan dengan tujuan untuk pertumbuhan nilai atau pendapatan. Contohnya adalah membeli instrumen saham, obligasi, atau properti. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dari apresiasi nilai atau pendapatan dari investasi tersebut. Yang ketiga, financing transaction. Transaksi pembiayaan melibatkan pemberian atau penerimaan dana untuk tujuan pembiayaan. Contohnya adalah pemberian pinjaman oleh bank kepada individu atau perusahaan, atau penerbitan obligasi oleh perusahaan penerima dana membayar bunga atau imbal hasil kepada pemberi dana. Yang keempat adalah portfolio management transaction, yang terkait dengan pembelian, penjualan, dan perubahan alokasi aset dalam portofolio investasi. Manajer investasi dan individu dapat melakukan transaksi ini untuk mencapai tujuan investasi. Yang kelima adalah business financial transaction. Perusahaan melakukan berbagai transaksi keuangan seperti penggalian modal, merger dan akuisisi, divestasi, pengambil alihan, dan penawaran saham umum. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola modal perusahaan dan mencapai pertumbuhan. 6. Forex exchange transaction. Transaksi valuta asing atau forex, juga dikenal sebagai pasar falas atau pasar FX, adalah pasar global di mana
di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan dalam bentuk pasangan mata uang, misalnya pasangan forex, AUD atau USD. Tujuan utama transaksi trading forex adalah untuk pertukaran mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Ini dapat dilakukan untuk tujuan perdagangan internasional, investasi, atau spekulasi. 7. Derivative transaction. Transaksi derivatif adalah jenis transaksi keuangan yang nilainya berasal dari atau diturunkan dari aset yang mendasarinya. Derivatif digunakan untuk melindungi risiko, spekulasi, dan manajemen portofolio. Derivatif berasal dari aset yang mendasari seperti saham, indeks saham, mata uang, komoditas, atau suku bunga. 8. Loan and credit transaction. Bank dan lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan. Transaksi ini melibatkan suku bunga dan persyaratan pengembalian yang ditetapkan. 9. Digital payment transaction. Dengan perkembangan teknologi, transaksi pembayaran semakin sering dilakukan secara digital melalui kartu kredit, dompet digital, transaksi elektronik, dan mata uang kripto seperti Bitcoin. 10. Real estate transaction. Transaksi real estate melibatkan pembelian, penjualan, atau sewa properti seperti tanah, rumah, atau gedung komersial. Setiap jenis transaksi keuangan memiliki risiko dan implikasi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami tujuan dan konsekuensi dari masing-masing jenis transaksi sebelum terlibat di dalamnya. Dengan penjelasan materi terakhir tadi, maka kami ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.